Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hendrawan Santoso, absen 32, ingin menjelaskan yaitu memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan mayat atau jenazah. Yang pertama ada memandikan jenazah. Yang dilakukan pertama kali adalah letakkan mayat itu di tempat yang tinggi serta sunyi dari pandangan orang ramai, selain orang-orang yang akan membantu pelaksanaannya, seperti menuangkan air dan sebagainya. 2. Gantilah pakaian mayat itu dengan kain basahan, dan yang paling baik adalah sarung, agar tidak mudah terbuka auratnya. Yang ketiga, setelah itu dudukkanlah mayat tersebut di atas ranjang atau balai-balai. Yang keempat, sapulah perut mayat itu dan tekanlah sedikit jika mayat itu tidak dalam keadaan hamil. Seraya siramkan dengan air yang bercampur harum-haruman. Yang kelima, setelah sarung tangan ditanggalkan, siramlah tubuh mayat itu, mulailah dengan anggota wudhunya serta anggota tubuhnya yang sebelah kanan. Yang keenam, mandikanlah mayat itu dengan ganjil, 3, 5, dan seterusnya. Yang ketujuh, bila telah selesai memandikan mayat perempuan, jalinlah rambutnya 3 pintal. Yang ke-8, terakhir sekali hendaklah tubuh mayat itu dikeringkan handuk, kain yang tebal, atau lain sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, setelah memandikan beliau dibungkus dengan kain Yaman untuk mengeringkannya, lalu dibuka kembali. Riwayat Muslim dan Aisyah radhiyallahu anha. Yang kedua yaitu mengkafani atau membungkus mayat. Mengkafankan mayat hukumnya fardu kifayah. Dan tata caranya, yang pertama, kain kafan adalah diambil dari pokok harta peninggalan mayat tersebut. Sekiranya dia hanya memiliki sehelai kain, maka hendaklah dikafani dengan kainnya itu. Yang kedua, mengkafani mayat dengan baik adalah dianjurkan, dan sebaik-bagusnya kain kafan adalah yang berwarna putih. Yang ketiga, kafan itu hendaknya kurang-kurangnya sehelai kain yang menutupi seluruh tubuh, lebih-lebih auratnya. Yang keempat, kafan yang baik adalah 3 helai kain untuk mayat laki-laki dan 5 helai untuk mayat perempuan. Yang kelima yaitu mengenakan harum-haruman seperti cendana, katsuri, dan lain-lain pada tubuh atau kafan mayat adalah sesuai dengan sunnah Rasulullah. Yang keenam, terhadap orang yang meninggal dalam keadaan ihram, hendaknya dikafankan sebagaimana pakaiannya sewaktu ihram, tidak ditutup badannya dan tidak pula dikenakan harum-haruman. Adapun wanita yang tetap dikafani sebagaimana mestinya, hanya dilarang mengenakan dengan harum-haruman. Yang ketujuh, dilarang oleh syara berlebih-lebihan dalam mengkafankan mayat. Terus cara selanjutnya yaitu sholat jenazah. Setelah mayat dimandikan, kemudian dikafankan dengan baik, maka wajib dikafankan bagi umat Islam untuk menunaikan sholat jenazah bagi saudaranya sesama muslim. Syarat menunaikan sholat jenazah yang pertama, suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari hadas atau najis. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, menutup aurat. Cara melaksanakannya yang pertama, ada 4 takbir. Yang takbir pertama itu membaca surah Al-Fatihah. Takbir kedua, membaca salawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Terus yang takbir ketiga, membaca doa Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Terus yang keempat, membaca doa
Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa'fir lana walahu. Terus kemudian dilanjutkan dengan salam. Yang berikutnya menguburkan mayat atau jenazah. Yang pertama, sesudah selesai memandikan, mengkafani dan mensolatkan mayat tersebut, maka wajiblah segera dikuburkannya dengan diantar oleh saudaranya sesama muslim dalam keadaan tenang tanpa membaca sholawat, tahlil, dan sebagainya. Yang kedua, orang yang berkendaraan hendaklah mengikuti di belakang jenazah dan orang yang berjalan kaki boleh berjalan di mana saja yang dia kehendaki berdasarkan. Terus yang ketiga, bagi orang yang tidak ikut mengantarkan jenazah itu, bila menyaksikan jenazah di ujung di hadapannya, hendaklah berdiri. Rasulullah SAW bersabda, bila mana kalian melihat jenazah, maka hendaklah kalian berdiri hingga melewati kalian atau diletakkannya. Jadi riwayat Bukhari dan Muslim dari bin Robi'ah. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa anjuran untuk berdiri ini sudah mansukh. Sebagian lagi ada yang mengatakan boleh berdiri dan boleh pula duduk di waktu ada jenazah berlalu. Mereka beralasan dengan hadis Ali radhiyallahu an di mana ia berkata, kami lihat Rasulullah SAW berdiri dan kami pun berdiri, dan beliau duduk dan kami duduk, yakni di waktu ada jenazah berlalu. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, bila telah sampai ke kuburan, ucapkan salam kepada ahli kubur. Lepaslah alas kaki dan jangan pula duduk di atas kuburan. Terus yang kelima, kuburan itu hendaknya diperdalam dan dibuat lubang lahatnya. Yang keenam, Rasulullah melarang upaya menguburkan mayat tatkala terbit matahari, tengah hari, dan hampir terbenamnya matahari. Yang ketujuh, bila telah sampai dikuburkannya, masukkanlah mayat tersebut dari arah kaki kubur dan hendaklah 2 atau 3 orang yang turun ke dalam kubur untuk meletakkan mayat itu, dan dianjurkan pula bahwa yang akan turun meletakkannya adalah orang yang tidak menggali istrinya pada malam hari sebelumnya. Terus yang ke-8, hadapkanlah mayat itu ke kiblat, dan menurut amalan para sahabat bahwa di waktu menguburkan mayat, perempuan adalah ditutupi atasnya dengan kain dan lain sebagainya. Alasan menghadapkan mayat ke kiblat ialah hadis riwayat Al-Hakim dan Abu Dawud serta Nasai dari Umar bin Khattabah. Adapun alasan untuk alas kubur perempuan dengan kain dan lain sebagainya ialah keterangan dari Abu Ishaq tatkala menyaksikan orang menutup atas kuburan Al-Haris dengan kain. Yang kesembilan, meninggikan kuburan, membina kuburan dan menjadikannya sebagai masjid adalah merupakan perbuatan yang terlarang. Abu Al-Hayyaj Al-Asadi berkata, Ali radhiyallahu an berkata, aku juga mengutus engkau sebagai Rasulullah mengutus aku, jangan kamu membiarkan arca, melainkan engkau hancurkan, jangan kamu biarkan yang ditinggalkan, melainkan engkau ratakan. Jadi riwayat Muslim. Yang ke-10, meletakkan batu di atas kubur sebagai tanda agar tidak diinjak-injak dan diduduki orang adalah menurut sunnah Rasulullah SAW. Hal ini berdasarkan berita dari Anas bin Malik radhiyallahu an sebagai berikut. Sesungguhnya Nabi SAW menandai kubur Utsman bin Mas'un dengan sebiji batu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ke-11, apabila telah selesai menguburkannya, hendaknya mendoakan sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, mintakanlah ampun bagi saudaramu ini dan mohonkan ketetapan baginya, karena sekarang ditanya di surat Abu Dawud. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.